Beda kayak Demokrat sama Republikan yang jelas-jelas ya ini dua orang berbeda ini kan. Ya. Kalau menurut gua salah satu yang membuat Indonesia ini tetap ada hari ini tuh ya partai politik. Begitu diundang ke Totpol, dia uji-uji Jokowi mulu juga kan. Enggak juga. Pada zamannya. Enggak juga. Karena nature-nya kekuasaan kan selalu ada faksionalisme. Artinya apa? Politik negara sebesar ini nggak bisa dikerjakan oleh satu kekuatan politik gitu. Yang akhirnya apa? Partai-partai ya udah individu-individu, aktor-aktor yang punya perjuangan ideologis. Nah, hari ini semangat zamannya udah berbeda. Oke. Ini pertarungan elektoral. Nah, kita mulai dari pertanyaan Gamal dulu deh. Langsung nih. Langsung aja, Gam. Gini, Bang Ari gue mau nanya, lu kan paling sering ketemu sama politisi nih. Lu, Ini gue ketemu politisi. wah ini politisi nih. Lu kan politisi juga, Pak. Caleg gagal ini. Iya, Anda juga. Gue juga. ini acara caleg gagal. Kan nggak ada job. Kemarin pelantikan DPRD kita nggak ada pelantikan. Nggak ada Diundang nggak pelantikan. Anda nih sebagai Kita siapa? penggagal ini Iya. kan? Partai saya pun kecil ini kan. Gue sempat diundang sih, cuman gue ada kerjaan jadi nggak bisa Ya datang. gua doakan lu inilah bukan gagal tapi akan berhasil di pertarungan selanjutnya. 2029 ya. Tapi bagus lah, maksudnya udah ada upaya untuk menguji pikiran. Ya kan, sebaik-baiknya pikiran adalah yang pernah diuji. Baik, Rocky Gerung. Lu seringkali merasa benar, jangan-jangan karena pikiran lu nggak pernah lu uji aja. Kan gitu. Kalau lu ujian sekolah gitu misalnya, ya kan, kalau lu nggak pernah ikut ujian, nah lu bisa asumsikan semua yang lu tahu tuh udah benar. Nah lu tahu lu salah itu karena lu menguji pikiran lu. Nah sekarang gua tanya, salah lu kemarin di mana? Enggak, jangan Bang Aring nanya. Kita kan yang harus nanya ini, Gam. Beda program. Beda program. Dan satu hal yang pasti, kita adalah politisi yang teruji misalnya kemarin. Iya. Dia Gua nggak bisa, belum. belum teruji. Nanti 2029. 2029. Mudah-mudahan, Ya, ya. mudah-mudahan. Partai Umat. Umat manusia. Nah, Nih gue mau nanya, apa sih menurut lu bedanya partai politik? Buat gue semua sama aja. Semuanya nasionalis religius lah. Gue sendiri nah ini menarik. nggak percaya tuh Bang Ari sama percaya. It's a nice Gue nggak question. percaya sama partai politik jujur aja. Gue masuk Gelora karena numpang nyalek doang. Keren. Buat gue PSI nggak ada bedanya. Bedanya beda suara aja kan. Kejujuran lu ini paten, Mal. Kalau yang lain kan kita kan ada ideologi antara Apa ideologinya? Gue butuh pencerahan nih. Lu menurut lu gimana jawabannya? Lu yang ditanya. Gue mau denger jawaban lu dulu. Tapi gua gini, gua selalu percaya ya kalau kita lihat data ya. Kita harus bicara dari level saintifik dulu nih. Bahwa party ID di Indonesia itu masih di bawah 20%. Ya rendah. Artinya di bawah 20% orang lah di Indonesia ini yang merasa memiliki sebuah partai politik. Yang daftar. Yang merasa memiliki. Oke. Partai ID itu. Jadi makin banyak tinggi partai ID-nya, sebenarnya proses dialektika demokrasinya akan semakin matang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat berkaca di Amerika Serikat gitu ya, kita udah tahu tuh partai ID-nya, misalnya Republikan gitu misalnya. Bahkan kita tahu kepribadiannya. Orang Republikan tuh cenderung kerja keras segala macam gitu, apa yang lebih kaku gitu. Orang liberal itu yang lebih inovatif, lebih terbuka, banyak migran dan lain-lain gitu. Nah, di Indonesia nyaris cuma 20% pemilih sebenarnya yang mengidentifikasikan dirinya sama partai politik. Nah, kalau 20% yang mengidentifikasikan diri artinya cuma 20% orang yang bisa lu identifikasi, muka lu PKS nih gitu. Muka lu PDI nih gitu. Muka lu Golkar nih gitu misalnya. Ini tampaknya tampang Golkar gitu. Itu sekitar 20% orang. Itu kalau kita basisnya data dulu. Nah, kalau kita lihat historis, dulu itu pernah di Indonesia masuk ke era politik aliran. Lu pernah dengar kan? Ya tahu. Jadi di beberapa podcast tuh gue malah pernah bilang soal risalah BPU PKI gitu misalnya. Kalau lu baca risalah BPU PKI, lu akan tahu di situ bahwa tidak semua founding fathers dan mothers itu ingin bentuknya republik. Ya kan? Tidak semuanya ingin bentuknya itu demokrasi. Ada yang maunya
komunisme dan Leninisme, ada yang mau kerajaan tradisional Jawa, ada yang mengatakan itu waktu itu. Dan ada yang mengatakan bahwa kita menginduk ke Jepang aja. Kita negara underbow Jepang gitu, ada. Ada lagi yang bilang kita harus balik ke induk ke Belanda juga ada. Jadi ada yang bilang Islam juga. Makanya ada Piagam Jakarta dan lain-lain gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena partai politik di Indonesia sudah ada sebelum Republik ini ada. Beda sama Amerika. Kalau kita berkaca sama Amerika, Amerika itu negaranya ada dulu baru bikin partai. Kalau kita enggak. Nah, artinya apa? Artinya partai politik di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari perjuangan individu-individu gitu. Jadi perpanjangan tangan dari Belmondo waktu itu ingin melawan penjajahan karena hidupnya sehari-hari itu dekat dengan kultur Islam gitu, sehingga Belmondo membuat partai yang berhaluan Islamis seperti Masyumi gitu misalnya. Terus Gamal gitu karena keturunan dari Timur Tengah gitu kan, akhirnya bikin partai Arab yang membuat nasionalisme keturunan Arab di Indonesia itu sudah final. Dia tidak terikat lagi dengan motherlandnya. Itu yang dibikin oleh kakeknya Pak Anies Baswedan dulu, Ayer Baswedan gitu. Jadi itu menjadi alat perjuangan dan iman dari individu-individu. Nah, perkembangannya hari ini masuk ke Orde Baru yang mana partai disederhanakan, kelompok masa mengambang itu menjadi kelompok dominan gitu di dalam politik kita. Makanya hari ini partai ID kita kecil karena itu efek dari Orde Baru yang mana waktu itu bertarung di pemilu 2 partai politik dan 1 golongan kekaryaan. Jadi Orde Baru itu pertarungannya bukan 3 partai, 2 partai dan 1 golongan kekaryaan. 1 golongan kekaryaan ini apa? Adalah wadah politik untuk masa mengambang. Gitu. Kami bukan partai politik itu jahat, politik itu kejam. Kalau nggak mau kejam masuklah ke golongan kekaryaan gitu. Narasi pemerintahan Orde Baru ketika itu untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, itu yang menjelaskan kenapa hari ini kita lihat partai ID-nya 20%. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah ada ideologi atau enggak gitu. Menurut gua, partai politik di Indonesia balik lagi tadi, originnya adalah perpanjangan perjuangan individu. Oke. Ya. Nah, sebagai perpanjangan perjuangan individu, maka titik singgungnya secara ideologis pasti banyak sama partai-partai lainnya. Wah, kita hidup dalam kultur yang gak jauh berbeda, misalnya kan kultur politiknya kita berdialog satu sama lain gitu. Banyak tempat-tempat bertemu kita untuk menguji gagasan kita satu sama lain, ya kan? Sehingga kalau ini basisnya adalah perjuangan individual, kita tidak bisa lepas dari pikiran individual gitu. Nah, yang gue mau bilang adalah mungkin secara ideologis dia cair. Untuk menjawab soal masa mengambang dan pertemuan-pertemuan ideologi dan lain-lain gitu. Itu hari ini gitu. Ya, ini kalau kita lihat di dalam era politik aliran mungkin lebih tajam gitu ya. Antara Marxisme, dan karena ini waktu itu memang individunya punya ideologi politik masing-masing. Itu bukan individu tapi golongan kan? Golongan yang mau Islam, golongan yang mau Iya, Belanda. karena kalau lu baca bukunya Herbert Fate itu soal politik aliran itu tokoh-tokohnya misalnya Syahrir, sosialis gitu misalnya. Golongan sosialis lah. Ya muncullah golongan Yeah. sosialis. Jadi ada perpanjangan individu teorinya itu di awal. Nah waktu itu karena individunya sangat ideologis. Karena waktu itu baru selesai perdebatan BPU PKI, kita berada dalam fase perdebatan state building, state formation, pembentukan negara fasenya waktu itu. Maka eksesnya adalah sisanya dari pertarungan ideologi di BPU PKI dan pembentukan negara ini adalah individu-individu, aktor-aktor yang punya perjuangan ideologis. Nah hari ini semangat zamannya udah berbeda. Ini pertarungan elektoral.
pertarungan elektoral dalam demokrasi adalah hitungannya banyak-banyakan. Lu kalau nggak mau hitungan banyak-banyakan, jangan main demokrasi, kita cari mainan yang lain. Kita bikin aturan lain gitu, kalau lu nggak setuju dengan banyak-banyakan nih. Oke, setuju. Iya kan, Setuju. misalnya kalau kita menganggap demokrasi is the only game in town, artinya kita main banyak-banyakan gitu. Nah, ada dilema antara menjawab ideologi dan ide-ide dengan masa yang dominan, Oke. segmentasi yang dominan. Gue mau jawab gini, mungkin ideologi nggak terlalu tajam, perbedaan ideologi nggak terlalu tajam, tapi perbedaan kultur politiknya berbeda setiap partai. Kulturnya aja. Kultur politiknya. Tapi kan ideologinya itu benar-benar sama ya. Maksudnya partai Islam Ideologi seperti ya gimana? Misalnya kayak PDI yang mengaku nasionalis, partai Iya, nasionalis kiri aja lah ada dibilangnya. Baitul Muslimin kan? Yes. Iya kan? Makanya itu juga misalnya kayak partai buruh nih di luar konteks nih. Kenapa partai buruh gagal tumbuh di Indonesia misalnya? Salah satu jawabannya adalah semua partai punya sayap buruh. Ya kan? Akhirnya lu mau bikin partai buruh kecuali PSI. iya semua partai punya sayap buruh. Jangan waktu itu, nunjuk gitu. gua dong, lanjut aja dulu. Nah, jadi poin gua adalah mengatakan bahwa mereka partai politik di Indonesia mungkin ideologinya banyak singgungan. Karena tadi ada proses dialektika antara kebutuhan elektoral dan juga iman individual. Main aman. Dia harus mencari titik temu antara demografi dominan yang ingin dia menangkan dan juga iman individunya. Ya kan? Misalnya yang terjadi di DKI, PDI nggak nyalonin Anies gitu misalnya. Ya kan, ini iman individu atau elektoral, kan perdebatannya itu. Kalau elektoral kita kemungkinan menangnya besar sama Anies, tapi ini mungkin berbeda dengan keyakinan individu karena Anies dianggap punya rekor dulu yang melukai kelompok nasionalis gitu. Nah, ini kan dialognya antara iman individu atau kebutuhan elektoral. Nah, kadang-kadang yang menang kebutuhan elektoral, kadang-kadang yang menang iman individu. Nah, tapi di partai-partai tertentu, ya kita lihat karakteristiknya, lebih banyak yang menang elektoralnya ada, individunya lebih sedikit. Misalnya kayak partai Golkar. Itu individu. Itu pikirannya elektoral. Oh iya, itu kemudian elektoral. Iya, karena nature-nya kan kita harus Dan bergabung selalu sama bergabung kekuasaan. pemerintahan. Iya kan? Karena dengan cara itu kita bisa menjalankan doktrin karya kekaryaan gitu. Karena kita bagian dari kekuasaan. Makanya akhirnya orang-orang Golkar itu terbentuk kultur politik yang aristokrat. Mereka menjadi orang-orang yang gue menyebutnya priai-priai gitu. Lu lihat orang-orang Golkar pasti bentuknya terawat, apa kan? Maksud gue gini, dari kelompok miskinnya mereka gitu ya, dulunya ketika mereka jadi politisi Golkar itu udah beda tuh pasti. Mereka berusaha untuk menunjukkan kearistokrasiannya. Itu kultur Golkar karena dia bagian dari kekuasaan selalu gitu. Jadi kalau kita lihat sosoknya Pak Bahlil ini anomali nih. Karena bukan orang kaya tadinya. Karena Bukan tidak priai. menyimbolkan kultur priai dan aristokrasinya Golkar. Apakah kita uji nih, apakah seberapa lama ini kultur ini bisa diterima di Golkar nih, Pak Bahlil ini. Kalau gitu. Pak Erlangga tuh pas ya. Pak Erlangga keturunan menteri, anak menteri gitu ya. Abu Rizal Bakri, Abu Yusuf Rizal Kala. Bakri, iya kan lu Ini lihat orang-orang kan? yang Kultur jelas aristokrat. ini. Dan mostly generasi kedua tuh yang lu sebut tuh. Karena mereka adalah aristokrat dagang gitu ya yang muncul dari nah itu Golkar. Kultur politiknya beda. PDI aktivis. Lu cek orang PDI. Ini yang terutama yang lama-lama. Ini gue dapat data dari Bambang Pacul. Yang lama-lama dulu PDI itu memang suara arus bawah banget. Suara arus bawah, orang bawah. Dan gue menyebutnya dalam bahasa yang lebih radikal, kulturnya itu ini adalah Partai Nasionalis Jawa. Gitu. Jadi PDI di luar Jawa pun akan sangat dominan di mana daerah-daerah yang banyak transmigran. Ya, jadi ini kulturnya ini kultur partai kultur nasionalis Jawa menurut gua. Jadi kalau lu cocok dengan kultur ini, lu pilih PDI.
Contoh dan ini suara arus bawah, bukan Oke. aristokrat. Ini beda nih antitesisnya Golkar nih. Nah, jadi dia bukan bagian dari kultur aristokrat. Contoh, ini ceritanya Pak Bambang Pacul. Setelah reformasi, sekjen ketika dunia global ini menyorot Indonesia, media-media asing datang, lembaga donor datang, segala macam untuk memastikan proses transisi demokrasi kita berjalan dengan baik gitu ya. Akhirnya waktu itu PDI mau mencari sekjen partai, kan ketua udah pasti Bu Mega, ya kan? Harus mencari sekjen partai yang cocok dengan situasi itu. Dicarilah sekjen partai yang bisa berbahasa Inggris. Karena kebutuhannya itu waktu itu, harus yang bisa bahasa Inggris. Dicarilah. Akhirnya ketemu satu orang, Alex Litai. Satu-satunya yang jago bahasa Inggris di PDI ketika 99 itu namanya Alex Litai. Karena bekas guru bahasa Inggris. Jadi ini kulturnya kayak gitu. Kultur harus bawah. Potongannya berbeda lah tiap Berbeda, partai. nggak aristokrat nih. Ada tuh muka Golkar, ada tuh muka PDI. Muka PKS apalagi. Muka PKS itu Islam perkotaan, kulturnya itu. Jadi menurut gua dalam proses demokrasi kita hari ini mungkin kita belum nggak melihat partai kita itu misalnya ya ideologis gitu ya. Misalnya kalau Republik yang menang itu pajak dipotong, terus Nggak segitu. pembangunan infrastruktur digenjot gitu kan, kelompok usaha dimanjakan sehingga bisa mengabsorb, menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak. Ketika Demokrat yang menang, kaum liberal yang menang, itu lebih banyak ke social policy oriented yang punya basis jaminan sosial, misalnya kayak Imigran dibolehin. Obamacare dan lain-lain gitu kan. Kita mungkin belum sampai ke situ, tapi kultur politik ini akan sangat mempengaruhi dalam decision making aja di Indonesia. Mungkin belum tidak seperti tawarannya yang lebih programatik seperti di Amerika antara liberal dan Republik, tapi ini kultur politik ini berpengaruh. Kalau PDI berkuasa, ya, yang kita lihat nih hari ini nih, tahu nggak apa yang terjadi di Indonesia? Apa tuh? Kultur decision makingnya itu cenderung inward looking. Pak Jokowi lu lihat berapa kali keluar negeri? Oh jarang. Jarang. Apakah kalau Ganjar juga akan begitu? Gue yakin akan kayak gitu. Kulturnya sangat inward looking. Ya karena tadi itu salah satunya adalah doktrin-doktrin kemandirian berekonomi, terus berkarakter budaya, terus berdaulat politik gitu kan. Ya, tidak boleh ada intervensi, bebas aktif segala macam, no alliance gitu kan. Itu semuanya bagian dari kultur politik PDI. Ketika mereka masuk ke negara, decision makingnya sangat terpengaruh oleh kultur politiknya. Golkar itu adalah kultur politik yang paling cocok untuk memegang pos ekonomi. Lu lihat deh, siapapun penguasanya. Memang selalu. Pos ekonomi. Karena kultur politik aristokrat dan kelompok pedagang gitu. Akhirnya apa, mereka, Golkar ini dianggap sebagai partai di Indonesia, siapapun penguasanya, dia butuh kekuatan politik yang kulturnya sangat cocok untuk mengelola pasar bebas. Yaitu Golkar gitu. Itu kenapa selalu masuk pemerintahan. Masuk pemerintahan dan mostly bidangnya ekonomi. Nah kalau misalnya Golkar one day jadi oposisi, kira-kira siapa yang bisa gantiin? Ya kita lihat sekarang Gerindra misalnya punya karakter yang mirip sama Golkar. Itu alumni Golkar Ya, juga alumni lah. Golkar, Demokrat, Nasdem. Itu kan partai-partai yang punya tradisi teknokratik yang mirip sama Golkar sebenarnya. Nah, jadi gue punya hipotesis gini. Gerindra itu adalah kan dulu ABRI birokrasi Golkar kan, ABG kan. Ya kan? Faksi ABRI-nya itu jadi Gerindra gitu. Oh, iya. Gue ini imajinasi gue deh kan. Jadi kultur Golkar yang militer, lu bisa lihat di
di Gerindra karena Jenderal semua tuh. jenderal makanya ada glorifikasi kalau lu lihat kemarin acaranya Gerindra kan. Itu keren banget itu. Keren banget kan. Itu keren banget itu. Dan lu tahu nggak, gue baru ketemu sama orang Gerindra barusan, itu yang main orkestranya itu in-house semua, kader Gerindra semua itu. Berarti ada pelatihan kali. Ada pelatihannya. Ada. Gila juga tuh ya. Gue tanya ke dia, gue baru tahu Pak Prabowo tuh punya klub rugby, lu tahu nggak? Aneh juga ya. Ya kan ini kan kegemaran tentara nih, bikin kelompok-kelompok, bikin ini gitu, cara mainnya kayak gitu. Oh keren, abrinya Gerindra. Iya, ini faksi ABRI-nya lah gitu kan. Ya kan? Nah, faksi Golkarnya masih sisa di Golkar kan. Nah, birokratnya bisa kemana-mana lah gitu ya. Nasdem tuh faksi Golkarnya yang juga terbelah ke situ karena sosok Bang Surya gitu kan. Ya yang lebih kental unsur pengusahanya gitu, kultur pengusahanya, dan juga ada ininya ya, Nasdem tuh ada tradisi korporasinya. Karena Pak Surya Paloh udah bikin korporasi besar sebelum partai itu ada gitu. Kantornya pun kayak kantor beneran. Iya, kalau gue dalam tanda kutip gue menyebutnya ini kader, setengah badannya itu karyawan media group lah gitu. Karyawan TV Iya, ya. karyawan TV ya, usahanya Pak Surya ya, ini bagian dari kegolkaran Tapi juga kan gitu. ada juga ya di kader Golkar katakan Bang Nusron Wahid yang potongannya itu bukan Golkar gitu. Bukan. Tapi potongannya lebih ke kita kira nih orang PKB gitu. Iya, Ada aja anomali kayak begitu kan ya. ada itu pasti ada. Ya kayak Bahlil juga sama kayak Tapi Pak Nusron Wahid ini kan lebih kita bingung lagi kok dia Golkar gitu kan. Nah, Bang Nusron kan sebenarnya orang NU ya. Jadi gini, Bang Nusron itu adalah bagian dari respon partai terhadap pertarungan elektoral. Jadi kita harus punya sayap NU juga nih gitu. Orang-orang yang bisa menjawab segmentasi market NU. Nah, masuklah Bang Nusron di situ ya. Menurut gua Bang Nusron salah satu representasi NU yang cukup aristokratik sebenarnya. Yang paling Iya, yang di paling antara orang mendekati NU. karakternya Golkar gitu. Nah kan yang banyak tuh kan karakter NU itu kan masuk ke PKB ya NU juga gitu kan. Tetapi ada yang ke ke PDI Perjuangan lebih mudah masuknya. Karena kulturnya mirip kan. Di PDI ada juga tuh. Oh banyak NU Oh, di banyak situ. NU di situ. Banyak NU di PDI. Banyak. Banyak banget. Termasuk istrinya Pak Ganjar juga gitu ya. Iya, itu kan bapak istrinya Pak Ganjar itu dulu P3. Ya, jadi karena kebutuhan elektoral ya partai-partai ini ya mau nggak mau juga harus melakukan adopsi kepada segmen market Nah itu yang bagus gak dominan. menurut lo Bang? Ini kan jadi kayak semua serba sama, beda kulturnya Nah, aja. ini Beda kayak Demokrat sama Republikan yang jelas-jelas ya ini dua orang berbeda ini kan. ya. Kalau menurut gua salah satu yang membuat Indonesia ini tetap ada hari ini tuh ya partai politik. Coba dielaborasi gimana? Ini gue percaya dengan tesis lamanya Pak Bilidel gitu ya, waktu penelitian dia di Sumatera Utara. Di situ dia mengatakan bahwa kalau nggak ada partai itu orang kampung tuh nggak tahu Indonesia itu malah. Lu ini anak kota, lu lihat simbol-simbol negara setiap hari, lihat bendera merah putih tiap hari. Kalau nggak ada partai politik yang punya kantor sampai ke pelosok, orang-orang pelosok tuh mungkin nggak pernah lihat foto presidennya mungkin gitu loh waktu itu. Jadi salah satu kontribusi partai politik di Indonesia menurut gua adalah walaupun ideologinya tidak berseberangan di dalam hal berbagai ekstremitas gitu ya, tetapi mereka sama-sama memiliki platform keindonesiaan. Nah ini contoh, dulu tahun 99 2000-an awal, lu umur berapa waktu itu? 99 baru lahir gua Bang. Baru lahir lu? Baru lahir gua. Gua 6 tahun lah. 6 tahun ya. Nah, gua generasi yang merasakan transisi demokrasi, Bang. Antara
gue bukan generasi 98 yang sangat heroik gitu ya. Tapi juga bukan generasi sekarang yang sangat ekspresif dan digital native juga gitu. Tapi gue di antara itu, antara reformasi ke demokrasi, di antara analog ke digital, gue mengalami fase itu, transisi gitu. Di tahun-tahun segitu kita baru gandrung dengan kemunculan partai-partai, Mal. Entah berapa 40 partai kayaknya tahun 99 yang ikut pemilu. Iya. Iya kan, karena ekspresi itu ditutup selama bertahun-tahun. Nah, tetapi menariknya adalah imajinasi politiknya masih seperti pertarungan ideologi 55 waktu itu. Sebagian lah, ya. Sebagian, karena muncul PDI Perjuangan sampai 40% di parlemen waktu itu dan lain-lain. Nah, lu tahu nggak salah satu isu yang muncul soal PK waktu itu? Sampai gua selesai kuliah, teman-teman PK itu, ya, PKS sekarang, itu masih dicurigai akan mendirikan negara Islam. Karena ideologis banget. Dulu ideologis banget, karena perjuangannya itu dulu. Kalau lu baca Said Qutb, Hasan Al-Banna dan lain-lain yang menjadi inspirasi, pemikir inspirasinya kawan-kawan PK atau PKS ketika itu. Dan semua partai begitu pada zaman itu. Banyak, ada yang Ada PAN, masuk katakan. ada PAN itu lebih menengah intelektual lah ya, dia mau bangun image itu positioningnya. Tapi salah satu contoh ekstremitas waktu itu adalah PKS. Ada kerinduan untuk melakukan proses revitalisasi, membangkitkan lagi masa-masa kehidupan kejayaan Islam. Iya. Waktu itu. Kalau lu lihat dulu itu yang kemudian muncul sekarang nggak terafiliasi langsung sih, tapi kulturnya kita tahu, tapi gue nggak mau ngomong itulah. Tapi maksud gue muncul upaya-upaya sekolah-sekolah gitu ya, sekolah-sekolah Islam yang dekat dengan PKS gitu ya. Terus muncul ini, itu baru sekarang tuh rame diomongin, misalnya, oh ternyata bapak kedokteran tuh Avicenna gitu. Ini bukan hal yang buruk gitu maksud gue, tapi ini ada campaign itu ya yang membuat orang diajak bernostalgia bahwa umat Islam itu dulu mencapai peradaban yang besar ketika mereka menjalankan agamanya gitu. Ini jual mimpinya kalau Ya gitu. partai Jadi ID-nya. jadi itu yang dilakukan teman-teman di awal dulu PKS gitu. Sekarang nggak? Pada faktanya hari ini banyak sekarang kita lihat di pilkada-pilkada, bahkan Pak Jokowi itu dulu pernah didukung oleh PDI dan PKS. Itu kan aneh, kita bingung Waktu kan? di Solo. Ya kan? Artinya ketika lu masuk ke kekuasaan ya untuk menjawab realitas kekuasaan, lu nggak bisa jadi ekstrim lagi. Itu mungkin kenapa PKS sekarang moderat, karena mentok terus suaranya ya. Ya mau nggak mau, pernah dulu partai kita semua kampanyenya dan lain-lain Dia gitu mau lebih moderat lah. lebih inklusif gitu ya. Tapi ketika dibuka pun juga suaranya segitu juga. Nah, yang ingin gue sampaikan adalah bagaimana ekstremitas itu gitu. Ternyata ketika mereka masuk ke kekuasaan, mau nggak mau harus nampung semuanya, bro. Artinya apa? Politik negara sebesar ini nggak bisa dikerjakan oleh satu kekuatan politik gitu. Yang akhirnya apa? Partai-partai ya udah. Ya kita memang beda kultur, mungkin beda ideologi satu sisi gitu. Ada person-person yang berbeda ideologi gitu ya. Tapi kita beda kultur politik gitu. Tapi ya udah, esensinya kita harus bekerja sama gitu. Mau nggak mau, karena sistem politiknya begitu gitu. Karena situasi politiknya membuat harus ke situ. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa ternyata ketika berkuasa itu nggak bisa ada ekstremitas gitu. Akhirnya apa? Karena kultur moderasi ketika mereka udah masuk ke kekuasaan, akhirnya mau nggak mau semua partai berupaya berubah menjadi lebih moderat gitu. Apapun kampanyenya di awal, dan be a normal political party. Berarti akan selalu kalau dia di pemerintahan dia akan baik kepada pemerintah. Begitupun kalau Dia lagi di masuk luar. ke kekuasaan.
Iya, dia lagi masuk nih. Berarti anggota DPR-nya akan baik ke pemerintah, akan pro terus. Akan selalu begitu meskipun partainya apapun gitu. Masalah pro terus atau enggak itu pilihan ya. Karena gini, kalau lu lihat di 2019 sampai sekarang nih, yang paling kritis kepada Pak Jokowi itu apa partainya? Apa? Sampai sebelum Pilpres lah. Demokrat, Di DPR, PKS. PDI bos. PDI itu adalah salah satu partai yang sangat kritis kepada Jokowi selama di DPR. Oh, kita nggak tahu ya. Iya. Kita tahunya waktu pas mereka berantem aja. Ya ini sekarang nih, berantem sekarang. Tapi selama 5 tahun itu, misalnya soal BUMN, soal lain-lain tuh, kawan-kawan PDI itu kritis banget sama Pak Jokowi. Itu partai pengusung utamanya Pak Jokowi loh. Tapi kan IKN didukung, semua didukung toh. Ya sekarang kan enggak juga, tapi di awal dulu banyak hal yang menurut gua yang PDI itu punya posisi yang berbeda bahkan ketika partai-partai oposisi yang kita anggap oposisi Setuju tuh. itu setuju. Itu banyak kebijakan lah salah satunya merecall Menteri BUMN dan lain-lain gitu waktu itu. Lu bisa cek lah itu, banyak banget. Dan menurut gua misalnya kayak beberapa undang-undang gitu ya, PDI cukup kritis gitu kepada Pak Jokowi gitu. Nah gua lupa detailnya apa, tapi salah satu yang gua ingat tuh soal BUMN waktu itu, agak kenceng tuh. Nah bahkan partai pengusung utama pun juga nggak semua hal juga mereka akan ikut dengan kekuasaan gitu. Tapi warga nggak pernah tahu nih tentang rapat DPR kan nggak pernah, kita nggak nonton Ada lah. sebenarnya lu aja yang nggak nonton. Iya, tapi kita kan Tapi kita kan kepanjangan kita nonton. Kadang-kadang gitu juga partai kalau dia pengusung utama Jokowi kan dia kritis, dia nggak enak juga buat publis terlalu berlebihan Nah, kan. begitu diundang ke Totpol, dia muji-muji Jokowi mulu juga kan. Enggak juga. Pada zamannya. Enggak juga. Karena nature-nya kekuasaan kan selalu ada faksionalisme. Nah, balik lagi jadi gini, apakah Cina itu demokrasi nggak? Cina menurut lo? Tidak. Oke. Apakah di Cina itu ada kompetisi nggak? Ada di PKC. Ya, di internal kan? Yes. Nah, jadi memang satu partai aja ada kompetisinya, apalagi banyak partai, gitu. Jadi menurut gue sih di dalam hal ini masalah mendukung kekuasaan atau tidak, ya itu menurut gue soal lain gitu. Itu soal pilihan. Ketika lo bergabung ke koalisi pun banyak hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh partai-partai politik sampai hari ini ternyata, walaupun kita nggak banyak tahu gitu ya, ya kan, itu satu. Yang kedua, menjadi moderat itu bukan berarti dia harus mengakomodir kekuasaan semata. Tapi partai-partai penguasa pun di DPR kan harus gaul sama yang anti pemerintah juga. Udahlah bro, nggak usah kenceng-kenceng lah. Ya tapi nggak bisa lah, masa lu ambil semua gitu. Lu kasih juga lah buat jatah kelompok oposisi, biar kita juga bisa ngalirin ini ke dapil gitu. Jangan lu ambil semua buat partai kekuasaan, penguasa gitu. Dibagi pula sedikit gitu kan. Ya kan? Ya. Jadi mau nggak mau bos, nature-nya akan terbentuk kerjasama gitu. Nah terus kalau gitu gimana kita bisa milih partai politik toh? Kita misalnya orang NU, toh di semua partai ada sayap NU juga kan? Ada. Jadi kita pilih yang mana kan bingung, jadi apa bedanya gitu kan? Ya lu makanya kalau kita lihat hari ini semua partai ambil sayap NU, ya kan? Itu kan dalam rangka berupaya untuk menjawab fakta politik yang mana segmentasi NU katanya sampai 40%. Iya kan? Dan nggak akan mungkin ada satu partai bisa menggarap segmentasi 40% ini, Pak. Sekalipun PKB. Sekalipun PKB suaranya berapa? 10%. 10%. 10%. NU berapa? 40. 44% katanya. Bahkan ada yang bilang 60% datanya. Artinya ada yang bilang 1/5, ada yang bilang 1/6, ada yang bilang 1/4-nya yang mampu diambil oleh PKB. Artinya kan masih banyak segmentasi yang masih bisa
diambil. Lu kan belajar marketing lah pasti ya, pasti Iya. sangat paham gitu ya. Ketika lu tentuin segmentasi market kan dalam otak lu kan nggak ngambil semuanya dalam waktu yang singkat gitu. Pasti lu bertahap dulu, 10%-nya dulu lu coba garap, dapatnya cuma 7% gitu. Nah tetapi sementara kan orang lain juga nggak mau membiarkan lu menguasai segmentasi ini sepenuhnya gitu. Jadi kalau gue sih melihat ketika lu memilih partai itu kalau sebagai voters pertimbangannya itu bebas-bebas saja. Kalau sebagai voters ya suka-suka gue lah. Gue kadang ya bro, ini jujur aja nih. Pertimbangan gue milih caleg tau gak lu apa? Kenal. Kenal bisa di WA aja. Partainya apapun. Iya gak masalah gue. Tapi kebanyakan orang kan misal dia nature-nya oposisi misal nih, dia akan pilih partai yang lagi oposisi aja kan. Nasdem lah kemarin, PKB, PKS. Nah itu kan kotel efek ya. Ya, begitu nanti PKS gabung kan akan berubah lagi tuh. Ya kotel efek itu isu yang berbeda lagi sih menurut gue ya. Karena ketika dia berhadapan dengan kekuasaan, dia harapkan semua kelompok yang anti kekuasaan akan memilih partainya. Kan kira-kira gitu, ya kan? Itu yang juga menjelaskan kenapa kalau Pak Anies disurvei di nasional, suaranya bisa sampai 30% gitu misalnya. Kenapa Pak Anies bisa sampai 30%? Apakah 30%-nya suara Pak Anies? Kalau gue sih nggak percaya 30%-nya suara Pak Anies. Mungkin 10% ada suara Pak Anies. 20%-nya dari mana? Partai-partai pengusung. Dari kelompok yang berseberangan dengan kekuasaan. Jadi siapapun yang dianggap sebagai simbol terbaik untuk berhadapan sama kekuasaan, ya kan? Dia akan pilih itu sebagai kandidat capres. Seperti Prabowo dulu tuh. Ya seperti Prabowo dan itulah yang kemudian dia harapkan bisa memberikan tambahan elektoral terhadap partai politiknya. Partai pengusung, Dari mana mereka punya basis berapa, misalnya 4%. Karena kotel efek dia jadi nambah sekitar 3% jadi 7%. Dapat 3% dari suaranya Pak Anies gitu misalnya. Nah jadi kalau basisnya oposisi atau pro pemerintahan, narasi dalam menentukan pilihan itu sangat terkait dengan teori soal kotel efek. Bagaimana seorang capres gitu kan bisa memberikan pengaruh kepada partai-partainya dan itu juga debatable sebenarnya teorinya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Gue termasuk orang yang apa ya? Ini soal iman ya. Iman gue agak kecil sama kotel efek. Jadi lu percayanya? Gue percaya struktur partai. Setelah itu dia dapat momentum dengan kotel efek itu urusan lain. Tapi kalau dia nggak punya struktur yang bisa mengumpulkan kotel efek itu juga dia nggak akan dapat manfaat. Misalnya, contohnya, gue PKB nih, ya. Kalau misalnya di basisnya Mas Anies itu kemarin Aceh dan Sumatera Barat caleg gue nggak lengkap, gue juga nggak akan dapat kotel efek gitu. Oh nggak ada caleg gue di situ, siapa yang mau kampanyein gue di situ? Gitu. Misalnya, tapi PKB misalnya waktu pemilu yang lalu punya struktur yang bagus di Sumatera Barat misalnya. Sehingga untuk pertama kalinya ada 1 kursi dari Sumatera Barat PKB. Itu hebat tuh ya. Itu hebat gitu. Artinya apa? Ketika ada momentum lewat kotel efek, partainya harus siap dulu. Kalau enggak ya nggak akan bisa dapat apa-apa. Contoh nih, PSI di 2019. Kenapa gue jadi contoh? Coba lanjut Bang. Itu kurang pro Jokowi apa waktu itu? Prabowo pembohong ketika itu. Udah calegnya nggak ada menurut lo? Iya, calegnya nggak sampai 12.000 gue yakin. Waktu tahun 2019. Nah sekarang? Sekarang 12.000 lebih. Naik kan? Suara 2,8. Naik kan? Naik kan? Masih nggak berhasil juga? Ya masih belum berhasil, tapi naik kan suaranya karena struktur partainya itu terbentuk gitu. Jadi maksud gue gini,
ketika struktur partainya terbentuk, ya dia bisa berkompetisi untuk berebut kotel efek ini. Nah gimana kalau PKS? Suaranya nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Nah PKS ini kalau lu lihat adalah, gue sih debatable ya, maksudnya ada yang mengatakan efek Anies besar terhadap PKS gitu misalnya. Kemarin kan perdebatannya itu tuh antara Pak Tifatul Sembiring, Hidayat Nur Wahid, Pak Hidayat Nur Wahid dengan Pak Geis misalnya. Di satu sisi Pak Anies menambah kotel efek PKS di beberapa daerah tertentu, itu harus diakui. Jakarta misalnya, PKS menang pemilu, nggak mungkin itu tanpa faktor Pak Anies. Kursinya naiknya eksponensial banget. Naiknya nggak banyak tapi. 2 sekarang bos, tapi kalau lu hitung dari 2019 setelah mendukung Anies di 2017 naiknya sudah 8 kursi di Oh DKI. sebelum itu naiknya Iya, banyak, kan, sekarang dari naiknya 2000. dikit. Sekarang naiknya 2 apa Dan 3 PDI turun gitu kan. PDI turun, naiknya cuma 3 kursi. Tapi kalau lu hitung dari setelah dia mendukung Anies di 2017, habis itu dia pemilu 2019 dia naik 6 apa 5-6 kursi, sekarang naik 2 lagi. Oke. Ya kan? Jadi ada, ini sama kayak Jokowi dulu. Ada yang bilang kayak gini, kita dukung Jokowi, PDI ini naik persentasenya cuma sekitar 3%. Katanya. Dalam hati gue bilang gini kan, sama Bung Panda tuh, Pung. Oh, bukan dalam hati, memang gue sampein sama Bung Panda. Pung, jangan-jangan kalau nggak ada Jokowi malah turun, Bung. Ini udah bagus nih naik gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau gue lihat kotel efek untuk PKS di daerah-daerah kantong-kantong daerah tertentu itu ada loh. Gue setuju. Tapi secara nasional dia nggak sehebat PKB berarti mana Nasdem Iya, dong ya? secara nasional ya kenaikannya mungkin nggak signifikan. Karena apa? Karena daerah-daerah yang mungkin mereka bisa mencuri kursi di situ dengan mendukung Mas Anies jadi makin nggak bisa dapat mencuri kursi gitu. Ya kan? Karena sentimen gitu misalnya. Memang kandang-kandang dia tuh udah pro Anies kali Iya, ya. kandang-kandang yang pro Anies dia maksimal. Beda sama PKB gitu ya. PKB, Kandang lawannya itu pro Anies jadi ya, PKB kelebihannya itu karena kadernya yang dicalonkan. jadi lu percaya Caimin bukan karena Anies. Ya, Caimin kan gini, jadi karena kadernya yang dicalonin, ya partainya bekerjanya juga lebih optimal pasti. Nasdem? Karena kadernya, Nasdem nggak ada kadernya yang Iya dicalonkan. Nasdem tapi naiknya juga oke tuh. Oke, naiknya oke Nasdem. Tanpa kader. Tanpa kader. Nah maksud gua ini case by case ya. Kalau Nasdem kan memang udah dari awal ngusung Anies. Oke. Dia yang duluan kan. Dia yang duluan. Tapi kalau calegnya nggak cukup juga nggak akan dapat karena akhirnya kan pertempurannya di internal koalisi perubahan ini. Ya. Di internal koalisi perubahan ini pertempurannya gitu. Nah disitulah akhirnya struktur partai sangat menentukan, faktor-faktor lain sangat menentukan gitu. Nah kalau Nasdem salah satunya secara narasi menurut gua karena dari awal satu, karena yang kedua memang dengan adanya nama Mas Anies ini membuat Nasdem bisa diterima di tempat-tempat dulu yang dia nggak diterima, gitu. Tadinya kan mungkin ada isu-isu nggak agamis apa gimana Iya, gitu kalau kali PKS dengan mendukung Mas Anies, dia memperkuat tempat-tempat dulu yang dia nggak diterima, ya. Sekarang makin nggak diterima gitu. Berarti PKS mesti dukung Ganjar, mestinya gitu kali kalau mau. Ya kalau mungkin mau, tempat yang lama yang hilang. ya, Iya, tapi mungkin di Jateng kuat itu. Iya, mungkin tempat yang lama yang hilang gitu. Ya, jadi itu yang gue lihat gitu ya. Kalau Nasdem justru di tempat-tempat lamanya mungkin ternyata ya ada hilang beberapa, tapi juga tempat-tempat baru dia bisa buka kursi. Misalnya ya, nggak pernah, ini aneh banget, Sumatera Barat itu 2 dapil, sekarang Nasdem 2 kursi. Tadi nggak ada. Tadinya cuma 1. Gitu. Nah misalnya kayak beberapa daerah yang mereka nggak ada kursi mengalami kenaikan suara juga gitu. Tetapi memang balik lagi ke teori awal adalah ketika mereka sama-sama semuanya mendukung Anies, ya
faktor-faktor struktural itu menjadi penentu. Lu caleg lu banyak nggak? Oke. Nah itu caleg lu jago nggak? Ya kan? Nah, ini akhirnya kayak ini loh Mal, kalau lu di perusahaan itu pasti ada sales lu yang lebih gede datengin revenue daripada sales lu yang lain, padahal barang jualannya sama. Oke. Nah kira-kira kayak gitulah dalam konteks itu. Dari gua ada pertanyaan juga bang. Tadi kan lu tanya partai politik ya. Kalau dari gua ini masih terkait partai politik sama game changing permainannya ini loh bang. Yang buat gua mind blowing itu adalah statement begini nih. Gak apa-apa angka demokrasi turun. Yang penting angka kesejahteraan tinggi gitu. Itu siapa yang bilang? Gue pernah dengar kata teman-teman gue gitu. Mr. Q, Mr. Q juga ngomong nggak apa-apa angka demokrasi turun. Ini kan juga mempengaruhi cara main partai politik gitu loh bang. Gimana? Apa pengaruh apa misalnya? Misalnya kalau orang bilang itu terakhir seperti misalnya MK kemarin tuh mutusin begitu, terus DPR-nya tiba-tiba mau buat undang-undang yang baru gitu kan. Itu kan ada semacam indeks demokrasi itu bisa turun gitu loh bang. Dan itu mempengaruhi cara main partai politik yang misalnya bisa mengusung siapa di beberapa daerah gitu loh. Kalau pandangan lu gimana? Tapi kalau gue ngelihat indeks demokrasi itu apa ya, indeks kebebasan, indeks demokrasi itu memang sebagai patokan kita untuk bekerja ya. Dia sebagai guidelines ya gitu. Jadi kita nggak boleh tutup mata soal indeks demokrasi gitu. Ini hal yang harus mendapat perhatian ya. Gitu. Nah tapi misalnya ya, ini gue contohin aja nih. Ketika Amerika melakukan invasi ke Irak gitu ya. Ketika itu Amerikanya bikin alasan ini untuk melakukan mendorong kebebasan, untuk mendorong demokrasi gitu. Setelah mereka angkat kaki dari Irak, index of nilai Freedom House-nya sama, nggak berubah. Gitu. Jadi ternyata sebuah campaign besar invasi gitu, bahkan cenderung jadi invasi gitu ya. Ternyata juga bukan solusi orang untuk meningkatkan angka dari indeks-indeks kebebasan dan demokrasinya gitu. Nah, balik lagi ke kasus di Indonesia gitu misalnya. Kalau kita lihat memang memang gini ya Bel, ini jadi tren dunia kayaknya ya. Ini banyak terjadi, jadi gini. Itu tuh buat apa ya? Iya, Buat dilema gitu loh bang. Misal gini, lu lihat ya, negara-negara macam, coba kalau lu lihat negara yang pendapatan per kapitanya top 10 deh. Negara maju gitu ya. Negara maju. Itu yang demokrasi itu kayaknya cuma Amerika aja bos. Skandinavia gimana tuh? Ya Skandinavia nggak masuk ke top 10 kalau gua, nggak semua masuk ya, beberapa aja yang Singapura masuk. kali. Singapura Cina masuk. masuk. Cina masuk. Ya, itu Singapura juga bukan Iya, demokrasi. nih coba kita lihat ya listnya ya, negara-negara yang top 10 gitu. Top 10 per kapita. Karena gue nggak tenang tuh, gue mikirin indeks demokrasi turun nggak apa-apa. Ini maksudnya gimana? Nih. Ya, lu lihat nih 10 negara nih ya. Yang indeks per kapitanya tinggi, gue takut salah nih ngomong kan. Mending kita bacain aja nih. Ini Luxembourg. Oh, kerajaan kecil di tengah Ya, Eropa itu. Kerajaan bos, ya kan? Makau. Macau kan Cina. Makau itu pemimpinnya CEO bos. Bukan presiden, bukan perdana menteri, CEO. Ya kan? Terus Ireland, Singapura, Qatar, Uni Emirat Arab, ya kan? Ini 6 nih. Habis itu ada Swiss, ada San Marino, United States, Norway. Ini ya kan, nih kalau kita kembangin lagi masuk ke China, negara-negara lain yang mengalami lompatan ekonomi, memang benar ya. Demokrasinya mungkin tidak seperti apa yang dibayangkan dalam paradigma liberal demokrasi gitu. Jadi
kita membayangkan demokrasi kita itu seperti halnya liberal demokrasi, ya, atau kita mau ya seperti lu bilang tadi radikal untuk mendorong kesejahteraan kemudian melupakan demokrasi gitu. Nah ini yang Belmondo pertanyakan, ada yang berpikiran radikal untuk liberal demokrasi, kompetisi yang Terbuka, kalau perlu terbuka, kalau perlu ada pilkada terus sampai ke level apapun, Desa gitu ya. ada pemilihan gitu sampai hakim agung aja kita pilih gitu misalnya. Atau yang tertutup banget, ekstrim tertutup seperti kerajaan gitu kayak Luxembourg gitu misalnya. Ya kan? Yang ekstrim tertutup yang ternyata mereka bisa mencapai kesejahteraan gitu. Ini kan dilemanya di situ, ya Ya, kan? lu pro yang mana? Kalau pertanyaan Belmondo kan di situ. Nah, gini ya, kalau gua itu dulu berada di kutub yang Demokrasi. demokrasi ini, yang melihat bahwa freedom for freedom gitu. Jadi kebebasan itu ya untuk kebebasan gitu. Ya kan, orang akan merasa menjadi manusia yang penuh ketika mereka itu diakui dan mendapatkan ada tamu gua di seberang. political recognition. Tapi apa ujungnya gitu kan? Ya kan? Nah itu pertanyaan gua. Lu ngomongin demokrasi yang cuman alat, Nah bukan tujuan. itu pertanyaan gitu. gua. Pertanyaannya jadi kayak gitu juga sama. Pertanyaan gua juga gitu. Lalu apakah kemanusiaan yang lu inginkan itu, yang penuh itu, ya? Ini kan demokrasi pemikiran kayak gini kan bukan agama ya yang nggak boleh kita pertanyakan gitu ya. Akhirnya gue mempertanyakan, apakah keutuhan kemanusiaan lu itu bisa lu capai dengan pertumbuhan ekonomi negara 1,5% gitu misalnya. Itu kan jadi pertanyaannya gitu, ya kan? Lu mau sebebas-bebasnya, kemudian pertumbuhan ekonominya 1,5% gitu. Apakah bisa lu capai misalnya? Atau memang lu harus respect juga orang yang berpandangan bahwa kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% ya. Itu untuk ya mungkin lu demokrasi lu mungkin lu bisa Turun lah. ini dulu dampaknya ya itu indeks demokrasinya menurun gitu. Karena gini juga kepikiran gue ya. Kalau demokrasi itu membawa kesejahteraan kayak Amerika gitu kan, itu kan umur demokrasinya panjang. Nggak kayak Indonesia yang masih 70 tahunan gitu loh. Jadi Ini menarik nih diskusi lu. Iya nih. kan? Jadi gue langsung berpikir tuh memang orang banyak ngetawain Bang Kodari di Deddy Kobuzer itu. Wah ini orang tidak pro demokrasi. Tapi di lain sisi gue pikir gini, ini orang maksudnya apa gitu. Gue Ya. kepikiran gitu. Kalau gue sih merasakan ya keresahan dari teman-teman. Nah ini teman-teman yang pro demokrasi nih, ya kan teman-teman yang pro demokrasi ini gitu ya. Memang benar mereka harus mengatakan itu, Bel. Bagi gue ini harus mengatakan itu agar si kelompok yang beriman untuk mengejar 8% ini alert. Ini sehat. Ini bagi gue sesuatu yang sehat. Agar Kodari, Mr. Q dan kawan-kawannya itu lebih pay attention gitu. Iya kan? Lu ngejar 8% terlalu ambisius, ya kan? Lu kalau nggak gua rem lu nabrak loh. Jadi kita harus ngelihat dua-duanya itu dalam fungsi kebangsaan gitu. Nah kalau gua hari ini basis gua faktual aja. Gua mencoba untuk tidak menjadikan semua hal di dalam kehidupan gue itu jadi tindakan yang ideologis. Gitu. Berarti lu lebih condong ke Mr. Q gitu? Kalau misalnya situasinya itu pertumbuhan ekonomi kita cuma 2-3%, ya kita mungkin demokrasinya kita tahan-tahan dulu lah gitu. Ya. Naik dulu ya kan. Oh mungkin udah 5-6%, oh ini udah kebablasan bro, lu semuanya lu hantam nih. Ya kan, lu pikirin demokrasi dong gitu. Jadi keduanya punya peran menurut gua. Dan tapi kalau gua, lu tanya sikap gua nggak ideologis dalam hal ini. Berarti caranya Cina tuh menurut lo cocok tuh? Yang mana? Ya Cina ini kan demokrasinya rendah.
Tapi kan negaranya berhasil maju gitu. Angka harapan hidupnya tinggi. Iya, Meskipun ya kalau kita ngomongin indeks demokrasi kan ya. iya, tapi kan gini juga. Ini nih apa namanya dalam konteks kita melihat Indonesia gitu ya. Kita kan berada di level mengejar ketertinggalan. Dari negara berkembang menjadi maju. Iya kan, ada momentum bonus demografi dan lain-lain. Argumen teman-teman yang mau ngejar 8% ini juga kuat sebenarnya. Berarti Menurut gua ya. demokrasi nomor 2 menurut lo. Iya, menurut gua nih ya, mereka punya peran untuk jadi rem bagi mereka ini hari ini. Si kelompok yang pro demokrasi ini. Iya, Ya. kelompok pro demokrasi. Misalnya gini, ya, lu itu kaya banget. Misalnya gue contohin nih sama ilustrasi kehidupan gitu ya. Lu itu kaya banget, duit lu banyak gitu. Tapi di tempat kerja lu kena eksploitasi setiap hari. Lu butuh orang untuk mengatakan itu. Meskipun lu punya uang banyak gitu. Oh ini udah berlebihan bro, nih hidup lu bisa pendek nih. Lu butuh orang untuk mengingatkan lu untuk kayak gitu gitu. Ya, jadi bagi gue ini dua hal yang gak ideologis ya. Jadi di satu sisi gue merasakan bahwa kawan-kawan yang ngejar 8% ini punya argumen yang solid karena mengejar bonus demografi. Kalau nggak jadi demographic dividend dia menjadi bencana demografi gitu misalnya. Terus kita harus berkompetisi dengan negara-negara Asia sekarang dan lain-lain gitu. Ya, apalagi Malaysia kemarin mau ngumumin dia mau jadi negara maju gitu Iya kan. kan, iya kan. Ini beralasan yang kuat gitu mereka berada di sini. Tapi teman-teman yang ada di sini ya yang pro demokrasi, pro kebebasan gitu ya, pro terhadap good governance dan lain-lain gitu. Itu harus didengarkan untuk menjadi rem bagi mereka ini. Karena apa? Karena ketika lu punya ambisi yang besar gitu ya, lu seringkali lupa diri. Ya kan? Lu misalnya Gamal gitu atau Belmondo mau punya rumah dengan harga 6 miliar. Lu kerja ugal-ugalan. Ya kan? Lu sampai lu karena ambisi lu yang besar itu lu gak sadar dieksploitasi yang bisa membuat hidup lu lebih pendek. Nah, itulah gunanya orang-orang yang di sisi demokrasi liberal ini gitu. Untuk mengingatkan lu bahwa ketika lu mengejar ambisi lu jangan kehilangan the essence of humanity lu. The essence of human being lu gitu. Nah, itu maksud gua. Jadi bagi gua dua-duanya ini nggak perlu dijadikan dilema karena dua kelompok ini punya kontribusinya masing-masing. Yang ini punya alasan yang kuat, yang ini juga harus tetap dirawat. Gua ingat kata-katanya Bang Jeffrey Giovanni gitu ya. Orang-orang yang berpikir soal imajinasi soal Indonesia demokrasi liberal ini ya untuk yang teriak-teriak di medsos, SJW segala macam harusnya ditanggung sama negara tuh dikasih insentif. Supaya mereka kayak gitu terus kan hidupnya berat itu di apa namanya Pikirannya negatif ya, terus pikiran gitu ya. negatif, mencurigai, terus wah ini ada masalah, itu ada masalah dan itu bagus gitu. Demokrasi butuh itu. Kalau enggak kita kehilangan kemanusiaan kita di sini, Bos. Untuk mengejar Tapi kan udah ada ambisi DPR, kita. DPR kan udah ada. Ya DPR ada ya, tapi di masyarakat juga dikasih insentif biar makin semangat. Dulu Bang Fahri itu kan Melakukan. semangat pas jadi DPR kan. Ingetin pemerintah Nah, terus kalau dong. DPR kan memang tugasnya itu. Yes. Kalau masyarakat kan itu haknya untuk mengkritisi. Kalau DPR mengkritisi itu kewajibannya. Nah, kalau masyarakat itu haknya jadi active citizen gitu. Ya kan? Bukan kewajiban loh itu. Iya, betul. Bagi masyarakat kan bukan kewajiban. Untuk kritis itu kan bukan kewajiban masyarakat. Dan seharusnya kalau dia kritik dihargai sama negara gitu Dia ya. dihargai kan, dia mengambil haknya gitu kan. Untuk ini ya lu kasih insentif nggak apa-apa kan berat juga. Jangan sampai semuanya ambisius bos, masuk jurang kita. Ya jadi menurut gua di politik itu apalagi melihat situasi hari ini nggak semuanya ideologis gitu. Lu mau bilang gua
Partai juga nggak ideologis oportunis, pragmatis ya terserah aja. Tapi lu nggak tersinggung dibilang orang oportunis kalau lu nih. Gue belum pernah dapat jabatan publik apa-apa. Gue nggak pernah digaji lewat APBN sampai hari ini. Dulu ada ya waktu gue jadi konsultan di pemerintahan dulu ada gitu. Gimana kalau lu dibilang sebagai antek dinasti politik? Apa? Perasaan lu gimana tuh? Ya. Kan sering tuh sekarang gara-gara segmen kemarin Bang. Gua syukuri aja. Terima kasih udah memperhatikan. Tapi kan kalau kita mau mendebat keyakinan orang kan kayak tadi lagi masalahnya jadinya. Ya kan? Ini soal keyakinan mereka gitu ya. Tapi silakan kalau itu keyakinannya kan nggak bisa kita salahkan gitu. Dan itu yang membuat lu bahagia, happy ya silakan juga. Tapi memang satu hal yang gue belajar dari apa yang terjadi kemarin sehingga gue dianggap seperti itu gitu ya. Pendukung dinasti politik gitu ya. Satu hal, memang pada akhirnya untuk berbicara di ruang publik ya, lu harus milih-milih juga omongan lu. Enggak semua perdebatan akademik, perdebatan intelektual, perdebatan politik, omongan politik, pikiran politik gitu ya. Itu bisa kita taruh di panggung podcast gitu. Jadi nggak semuanya yang bisa dipodcastin ternyata gitu. Bagi gua ya itu koreksi diri gua gitu ya. Ada perdebatan-perdebatan yang mungkin tidak pada momen yang tepat. Ini kan kemarin teman-teman ini kan lagi marah sama politik dinasti misalnya. Lagi marah, sebagian juga marah kandidat yang mereka dukung kalah gitu. Ya dikalahkan oleh Pak Prabowo Mas Gibran yang dianggap bagian dari kelompok, bagian dari politik dinasti gitu misalnya. Ya ada kemarahan di situ. Sebaik-baiknya ya menghadapi orang marah itu harus berempati, lebih baik lagi kalau lu bisa bikin dia lebih bahagia. Nah itu yang gua lakukan. Harusnya di situ bukan saatnya gua memberikan apa yang menurut gua benar gitu. Bukan untuk mempertahankan apa yang menurut gua benar, tapi ya untuk lebih berempati harusnya gitu. Jadi kalau orang berpikir kayak begitu ya gue nggak ada masalah gitu, itu hak mereka gitu ya. Tapi bagi gue waktu itu ini pelajaran buat gue untuk jauh lebih berempati sama apa yang orang lain pikirkan gitu. Jadi nggak semuanya kita harus tabrak-tabrakan, kayaknya bukan itu tujuan kita juga dalam hidup kita, kan nggak harus menjadi lebih benar kan dalam tujuan kehidupan lu gitu ya. Mungkin terakhir kali ini Bang, tadi kan ada yang belum kelar sebenarnya itu soal masalah partai politik tuh. Jadi menurut lo kalau milih partai itu simpelnya sesuaiin kultur kita aja. Kalau kita bukan voters ya kita mau milih, mau jadi anggota nih. Mau berpolitik. Berpolitik ya menurut gue kan ya. sama aja nih. Lu kasih usul aja sekalian masuk partai apa gitu. Kan Lu cocoknya ini beda kultur doang sebenarnya kan. Partai ini sebelumnya Gelora. PKB bukan, nggak bukin PKB. Kulturnya beda. PKS bukan. Tapi menarik tuh. Kalau lu misalnya ya mempertimbangkan untuk masuk ke PSI gitu. Kenapa? Karena kultur apa tuh di PSI? Kulturnya kayak gimana PSI? Meritokrasi. Karena lu nggak percaya. Enggak. Gua terakhir masuk begitu. Gini menurut gua ya lu lepas suka atau enggak ya. PSI itu partai yang wajahnya itu sangat diverse. Ada Chinese-nya, keturunan Chinese-nya, ada keturunan NU ada, Muhammadiyah NU-nya, ada orang NU-nya, ada orang Muhammadiyahnya, ada keturunan Jawanya gitu, muka Jawanya, ada semua partai tuh. Ada Minangnya, ya kan? Ada ya maksud gua simbol-simbol itu dengan sadar ditonjolkan. Ya seperti halnya ketua umum pertamanya Chinese, gitu Mbak Grace gitu kan.
Jadi apa? Artinya dia sangat mencoba menjadi partai yang memperlihatkan keindonesiaan ke internasional gitu. Kan slogannya kan anti intoleransi kan. Anti korupsi, memang anti bineka intoleransi. tunggal ika lah gitu. Jadi ada wajahnya yang sangat diverse sampai ketua umum pertamanya juga bukan dari kalangan mayoritas gitu. Gamal. Misalnya kayak gitu aja yang gue contohkan. Nggak gitu. asik juga kalau Bang Ari bacain lu PSI, lu bacain Bang Ari cocok partai apa menurut lu? Kalau Bang Ari ini sepertinya Gerindra ini. Indonesia. Baju putih, celana coklat gitu. Tapi gue gak pernah lihat loh acara partai itu kayak Gerindra tuh. Oh itu mewah, bagus. Dan itu satu-satunya kayaknya itu acara bukan Gerindra yang mending itu. Itu vibes-nya tuh gila itu. acara Gerindra yang terbuka kayaknya baru itu. Oh iya, Kayaknya coba cek deh. kita nonton misalnya PDI kan, tapi ini tuh Gerindra nih. Acara yang besarnya ya Gerindra ya, yang terbuka cuma itu. Lo datang? Enggak lah. Tapi di Totpol ditayangin ya. Tayangin. Tapi ada orkestra di tengah-tengah, terus itu gede itu semacam seolah-olah partai Gerindra nih isinya tuh orang-orang terdidik gitu loh. Kan orkestra tuh menggambarkan itu tuh, orang-orang Ya, ini dengerin secara, itu. secara simbol tuh Gerindra tuh top banget sih. Iya. Gue pemilih Gerindra setiap pemilu, tapi nggak nyakitin Gerindra. Karena kan secara Jadi pemilu kemarin lu milih siapa? gue golput kemarin. Oh, golput. Gue malas aja datang ke TPS. Cuma datang lihat ada foto gue terus gue cabut gue pulang. Lu masih foto lu doang. Iya gue ada gue ya udah gue pulang deh. Ah ya ada. Oke. Bagus juga tujuan lu. Itu aja paling ya hari ini ya. Oke. Sama Bang Ari Putra ya. Siap. Ya sama satu lagi nih, gue terakhir nih ya, Iya. gue sampein di sini bahwa pada akhirnya gue berharap apa ya, gue mau menjalani politik yang nggak semuanya ideologis gitu. Jadi lu kalau punya kepercayaan, pastikan kepercayaan lu itu pasti ada fungsinya gitu. Ya, ketika percayaan lu demokrasi liberal, lu akan jadi rem buat kelompok-kelompok yang pro 8% ini. Dan kelompok 8% ini yang berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% ini, lu jangan berbesar hati juga dan menganggap kelompok liberal ini sebagai hambatan atau musuh, tapi lu harus menganggap mereka untuk menjaga lu agar sebagai penjaga lu agar sisi kemanusiaan lu masih tetap ada gitu. Jadi yang hilang dari demokrasi itu yang lebih berbahaya adalah empati gitu. Ya, dari yang berkuasa kepada yang nggak berkuasa, dari yang nggak berkuasa kepada yang berkuasa, empatinya nggak jalan sehingga nggak akan ada dialog satu sama lain. Mungkin itu aja. Oke. Mantap juga penutup beliau Mantap ini. ini. Kuliah ini. Kuliah Dosen kita. ini. Terima kasih banyak Ya. Bang Ari Putra. Siap. Thank you Belmondo. Terima kasih kawan-kawan. Thank you. Kawan-kawan. Thank you kawan-kawan.